Sesungguhnya tidak ada dalil Al-Quran maupun Sunnah yang betul-betul secara tegas, secara spesifik untuk menunjukkan kepada kita sebuah hujjah atau dalil bagaimana hukum mengucapkan Natal atau mengucapkan Selamat Natal. Maka kesimpulannya adalah karena tidak ada hujjah yang sharih, yang tegas, maka hukum mengucapkan Selamat Natal kita masukkan dalam wilayah ijtihadi, sesuatu yang kemudian menjadi tidak boleh ada monopoli mana yang benar dan mana salah, karena ini wilayah ijtihad. Kalau namanya ijtihad itu berarti kemungkinan salah kemudian terjadi. Dengan saling toleransi maka kehidupan harmoni di antara sesama kita, sesama muslim maupun sesama agama yang lain mudah-mudahan bisa kita jaga, dan orang bisa kemudian berhablum minannas dengan jalan yang terbaik tanpa harus mengorbankan akidah dan kemudian toleransinya kebablasan, tanpa harus kemudian mengorbankan keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Setiap bulan Desember setiap tahunnya ada perdebatan yang selalu berulang, yaitu ketika menjelang 25 Desember, ketika kita tahu saudara kita kaum Nasrani merayakan yaitu Hari Raya Natal. Maka di setiap tahun di bulan Desember itu selalu ada perdebatan tentang hukum apakah halal atau boleh ataukah haram kemudian mengucapkan Selamat Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani. Maka ketika membincangkan itu, pertama yang ingin saya sampaikan, sesungguhnya tidak ada dalil Al-Quran maupun Sunnah yang qat'is sharih, yang betul-betul secara tegas, secara spesifik untuk menunjukkan kepada kita sebuah hujjah atau dalil bagaimana hukum mengucapkan Natal atau mengucapkan Selamat Natal. Maka kesimpulannya adalah karena tidak ada hujjah yang sharih, yang tegas, maka hukum mengucapkan Selamat Natal kita masukkan dalam wilayah ijtihadi, sesuatu yang kemudian menjadi tidak boleh ada monopoli mana yang benar dan mana salah, karena ini wilayah ijtihad. Kalau namanya ijtihad itu berarti kemungkinan salah kemudian terjadi. Maka kemudian selalu ada dua pendapat ketika membincangkan wilayah ijtihadi, wabil khusus hukum mengucapkan Selamat Natal. Yang pertama, ada satu kelompok yang punya pendapat membolehkan, yaitu mengucapkan Selamat Natal. Bagi kelompok yang membolehkan mengucapkan Selamat Natal ini berhujjah atau mendasarkan kesimpulan istimbat hukum mereka, yaitu lewat firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ternyata ayat ini mengabarkan sekaligus mengajarkan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak melarang kita kepada orang-orang yang tidak memerangi kita, orang-orang yang tidak mengusir kita dari negeri kita untuk berbuat baik kepada mereka, sekaligus berbuat adil kepada mereka, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat adil. Dari ayat ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa mengucapkan Selamat Natal itu bagian dari muamalah, yaitu kita berbuat baik kepada mereka
tanpa harus kita masukkan wilayah ubudiyah yang merusak akidah kita. Bahkan Nabi digambarkan punya seorang Yahudi yang senantiasa kemudian membantu Rasulullah, dan ketika orang Yahudi itu sakit, Rasulullah juga mengunjunginya, menjenguknya. Artinya apa? Rasulullah kemudian berbuat baik kepada orang Yahudi tadi. Bahkan Pak Profesor Quresyab kita tahu pernah mengatakan bahwa sesungguhnya yang pertama kali mengucapkan Natal adalah Nabi Isa sendiri. Beliau sendiri mengatakan dalam surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam kepadaku. Jadi Nabi Isa mengucapkan salam kepada diri sendiri, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, dan pada hari nanti aku diwafatkan, dan pada hari nanti aku dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sinilah kemudian seorang Syekh Al-Azhar, yang kita tahu Grand Syekh Al-Azhar ya Ahmad Mahmud Ahmad Thayyib, mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal menjadi bagian dari ubudiyah. Bahkan tahun 2018 Syekh Mahmud Ahmad Thayyib ini pernah mengucapkan selamat Natal kepada Paus Fransiskus yang kita tahu beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Grand Syekh Al-Azhar pun punya madhab, yaitu mengucapkan selamat Natal itu dibolehkan karena berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 8, karena ini bagian dari muamalah saja yang kemudian tidak harus kemudian dihukumi. Kalau orang mengucapkan selamat Natal berarti mengakui hari kelahiran Nabi Isa dan mengakui keyakinan orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa kelompok pertama mereka meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal hanyalah bagian dari muamalah, yaitu berhablum minan nas, yang tidak kemudian harus kemudian dijatuhkan hukum bahwa mereka adalah orang-orang yang mengingkari keimanan mereka dengan mengakui apa yang diakui oleh orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa. Buya Hamka sendiri ketika beliau kemudian menjadi ketua MUI, beliau mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi beliau sendiri di rumahnya dia punya banyak tetangga yang orang-orang beragama Nasrani, dan istrinya selalu masak rendang yang dibagikan ketika perayaan Natal untuk para tetangganya. Dari sini maka kemudian ulama-ulama yang lain, Syekh Ali Jum'ah, Rashid Ridho, Yusuf Kordowi, dan ulama-ulama yang lain, bahkan Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir dan sebagainya, mereka punya kesimpulan selamat Natal hukumnya boleh karena bagian dari muamalah biasa dan tidak ada hubungannya dengan ubudiyah seseorang atau bahkan tidak mengorbankan keyakinan mereka. Yang kedua adalah kelompok yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena itu bagian dari sesuatu yang tidak harus dilakukan, dan kalau mengucapkan selamat Natal berarti adalah man tasyabaha qaumun fahuwa minhum, orang yang menyerupai satu kelompok, satu kaum, maka dia bagian dari kelompok itu. Orang-orang yang kemudian mengharamkan mengucapkan selamat Natal ini berpedoman pada surat Al-Furqan ayat 72 yang melarang kita untuk apa? Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billahwi marru kirama. Orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Bersaksi palsu itu sudah tahu bahwa orang-orang Nasrani punya keyakinan bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengikuti, bersaksi dengan saksi yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar atas apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani.
Maka orang-orang yang mengharamkan selamat Natal ini menganggap mengucapkan selamat Natal tidak sekedar bagian dari muamalah, tetapi sudah masuk di wilayah ubudiyah. Karena sudah masuk wilayah ubudiyah, maka jatuhnya akan merusak akidah orang yang mengucapkan selamat Natal, berarti mengakui Isa, Nabi Isa, sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Dari dua kelompok besar ini, saya kira kita punya kesimpulan bahwa kemudian dua-duanya punya dalil, punya istinbat hukum yang bersifat istihadi, maka yang paling penting tidak boleh ada monopoli kebenaran. Yang mengakui bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram, tidak boleh menganggap ini satu-satunya kebenaran, dan yang membolehkannya juga tidak boleh merasa paling benar. Yang paling utama apa? Bagaimana kita saling menghormati ijtihad kita masing-masing, karena itulah yang paling penting. Dahulukan akhlak dibandingkan fikih, terus menjalin silaturahmi, terus bagaimana kita saling memuliakan, itu adalah akhlak yang diperintahkan oleh Allah. Tapi masalah fikih halal dan haram biarkanlah menjadi wilayah ijtihad kita masing-masing. Dengan saling toleransi, maka kehidupan harmoni di antara sesama kita, sesama muslim maupun sesama agama yang lain, mudah-mudahan bisa kita jaga, dan orang bisa kemudian berhablum minannas dengan jalan yang terbaik tanpa harus mengorbankan akidah dan kemudian toleransinya kebablasan, tanpa harus kemudian mengorbankan keyakinan kita. Tetaplah dua-duanya saling menghormati, dan kemudian dengan itu keberagamaan kita menjadi harmoni dan saling memuliakan. Ini sesuatu akhlak yang kemudian sangat dicintai dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembincangan tentang hukum mengucapkan selamat Natal ini kita bisa letakkan pada konteks yang sebenarnya, bahwa ada dua pendapat yang sama-sama punya dasar hukum. Karena ini wilayah istihadi, maka biarkanlah ini wilayah ikhtilafiyah yang tidak harus kemudian saling mengklaim mana yang paling benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.